Oke YouTube, kembali lagi. Sekarang kita ke materi berikutnya, yakni Bollinger Band. Jadi kita sudah mengetahui EMA 50, fungsinya adalah kita tahu trennya kemana dan apa yang kita lakukan. Kita cari buy, apa cari sell. Itu dari EMA 50. Sedangkan Mahi dan Malo, kita bisa tahu dengan adanya arah, kita bisa melakukan re-entry sebetulnya. Seperti itu. Tentunya nanti jika digabungkan semua, harus menggunakan multi time frame ya untuk entry. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya. Materi terakhir dalam 3 indikator BPMA, yakni adalah Bollinger Band. Oke, Bollinger Band kita masukkan dulu indikator trend Bollinger Band dengan period 20, deviasi 2, save to 0, apply to close. Kita ini standar ya. Oke. So, Bollinger Band ini gunanya buat apa sih? Lalu ada apa aja sih? Itu kan? Oke, kita pelan-pelan kita bahas ya. Jadi, Bollinger Band ini ada 3 EMA. Ini disebut top BB atau top Bollinger Band. Saya singkat top BB. Ini adalah mid BB. Ini adalah low BB. Oke. Nah, ketika harga berada di bawah mid BB, ini disebut secara minor adalah downtrend. Maka mid BB sebagai resistan dan low BB sebagai support. Oke. Nah, namun ketika harga di atas mid BB, ini disebut secara minor adalah uptrend. Maka top BB sebagai resistan, mid BB sebagai support. Tentunya mungkin kawan-kawan sudah paham mengenai hal ini, karena ini adalah basic banget dari Bollinger Band. Oke. Nah, kalau sudah paham, jika harga di atas mid BB, mid BB, apa yang kita lakukan? Apa yang kita cari? Kita hanya cari buy saja. Seperti itu. Ketika di bawah mid BB, kita hanya cari sell saja. Ini secara basic ya. Di bawah mid BB, kita cari sell saja. Di atas mid BB, kita cari buy saja. Hampir sama seperti EMA 50. Oke. Nah, Bollinger Band di BPMA, teknik BPMA ini juga sangat krusial. Nah, disebutkan oleh pendirinya, foundernya, Ciku Oma Ali, dengan Bollinger Band kita bisa tahu apa itu candle momentum. Candle momentum adalah candle yang berhasil melepasi top atau low BB. Seperti itu. Jadi, misal seperti ini candle melepasi low BB, ini disebut candle momentum. Oke. Nah, momentum sell. Ketika dia mampu melepasi top BB, disebut momentum buy. Oke. Jadi, dari MA5, MA10 kita bisa tahu namanya CS arah. Dari Bollinger Band kita bisa tahu adanya candle momentum. Nah, sekarang saya berikan
pemahaman yang sedikit lebih detail. Oke, saya hapus dulu rectangle-nya. Oke, nah, bentar, saya kasih ganti warna dulu ya, biar lebih terang. Oke, jadi apa yang kita dapat lagi dari Bollinger Band? Nah, Bollinger Band ini memiliki spesial menurut saya, peranan yang spesial menurut saya. Jadi Bollinger Band ini seperti kejadian yang selalu berulang-ulang. Nah, ketika dia ini, nah ini, oh emas ya, oke. Bollinger Band ini ketika dia ada momentum, ini kan momentum, oke, ini kan momentum, ya. Ketika ada momentum dan bentuk Bollinger Band-nya seperti ini, yang atas membuka lebar, yang bawah membuka lebar seperti mangkok, ini menandakan bahwa market ini volumenya lagi besar-besarnya nih. Volumenya besar. Dan ada momentum buy, artinya apa? Market akan naik ke atas. Seperti itu. Jadi, adanya candle momentum dibarengi dengan bentuk Bollinger Band yang seperti ini, yang top ke atas, yang low ke bawah, jangan cari sell, kita justru cari buy, seperti itu. Nah, bentuk Bollinger Band yang pertama adalah BB mengembang, jadi menandakan bahwa seller atau buyer sedang masuk-masuknya, seperti itu. Lalu, bentuk yang kedua adalah BB trending. Nah, seperti ini. Top dan low sama-sama mengarah ke atas. Ini disebut BB trending. Ini berarti dalam periode ini, nah, seperti ini kan, nah seperti ini di TF bawahnya lagi up-upnya juga, bisa cari buy, seperti itu. Nah, lalu ada namanya BB menguncup. Jadi, oke, yang bawah mengecil, yang atas mengecil, ini disebut BB menguncup. Artinya apa BB menguncup? Volumenya mengecil. Jadi yang awalnya bayarnya banyak-banyaknya, dia tiba-tiba kehilangan volume, mengecil. Biasanya terjadi market hilang volume di sini. Oke. Lalu BB mulai sedikit datar. Ini yang atas kan seperti ini, yang bawah seperti ini. Memang ini membuat momentum sell. Lalu dia terbang ke resisten, ternyata tidak menembus lagi, malah ke atas, menuju atas mid BB. Lalu terbukalah candlestick momentum. Candlestick momentum. Lihat, ketika ada candlestick momentum, bentuk BB-nya seperti apa? Membuka, mengembang. Di sini kita bisa tahu, oke, buyer sedang masuk dengan kuat. Seperti itu. Lalu bentuk BB trending, oke. BB menguncup, terjadi hilang volume. Nah, BB lalu seperti ini. Tips dari saya ya, lihat with BB-nya. Ketika kawan-kawan lihat with BB-nya, akan terlihat dengan jelas arah ini masih tendensi kemana. Dia ke bawah, ditembus, oke, terbang lagi. Dia masih naik with BB-nya, masih naik lagi, seperti itu. With BB ini memegang peranan penting untuk juga sebagai
kira-kira arah ini masih kemana sih sebetulnya. Ketika dia udah dipecah dan arah dan mid BP-nya mulai turun, ini tendensi untuk siap-siap turun seperti itu. Jadi selalu seperti ini. Ingat, mengembang, ya, trending, trend, menguncup. Ini masih bisa dibilang agak trend atau ya bisa dibilang sideways juga lebih dikit. Lalu mengembang lagi, trend, datar, menguncup. Ini semua itu menceritakan mengenai volume yang ada di market. Seperti itu. Penting sekali kawan-kawan harus mengetahui bentuk-bentuk Bollinger Band sebelum trading BPMA. Karena banyak sekali kawan-kawan yang terjebak ketika trading menggunakan teknik BPMA. Kawan-kawan kadang melupakan hal-hal dasar seperti ini. Jadi saya hanya untuk mengingatkan saja. Bentuk Bollinger Band sudah, candle momentum sudah. Dari Bollinger Band apalagi yang kita bisa pelajari? Ada satu asas mungkin dilupakan oleh kawan-kawan, BPMA. Ketika BB datar, ya, ketika BB datar, ada candle yang close di luar BB atau hanya close touch di top BB atau low BB, touch low BB, maka harga akan kembali sekurang-kurangnya ke mid BB. Ke mid BB. Oke, kita coba. Close di luar top BB, kembali ke mid BB sekurang-kurangnya. Close touch top BB, akan kembali ke mid BB sekurang-kurangnya. Close touch di low BB, akan kembali sekurang-kurangnya ke mid BB. Kadang kawan-kawan juga sedikit melupakan hal ini. Jadi, ada yang perlu diperhatikan dalam Bollinger Band, yakni adalah dari Bollinger Band kita bisa mengetahui candlestick, momentum. Dari Bollinger Band kita juga harus memahami bentuk-bentuk dari Bollinger Band supaya kita bisa tahu nih volumenya lagi besar apa tidak, arahnya bagaimana, trending apa tidak, atau apakah hilang volume. Itu dari bentuk-bentuk Bollinger Band atau sideways juga bisa. Lalu jangan lupa ketika sideways ada asas Bollinger Band yang sangat penting yang barusan saya jelaskan. Close di luar top BB ketika BB datar akan kembali sekurang-kurangnya ke mid BB. Close touch, jadi hanya shadow, in shadow saja, juga sama, akan kembali sekurang-kurangnya ke mid BB. Mungkin orang-orang yang atau kawan-kawan yang senang dengan counter, ya inilah makanannya. Ketika di top, dia lihat close seperti ini dengan BB datar, cari sell. Close dengan shadow, cari sell untuk mid BB. Orang di low, harga di low BB close seperti ini dengan BB datar, cari buy. Ya, terserah. Jadi tergantung preferensi kawan-kawan semua bagaimana. Oke. Jadi demikian materi Bollinger Band. Nanti kita akan berusaha menggabungkan satu persatu dari indikator-indikator
sehingga kawan-kawan bisa memahami, oh ini ya cara kerangkanya, kerangka berpikirnya, oh ini ya logikanya, supaya kawan-kawan tidak terjebak, tidak salah dalam membaca, dan tidak salah dalam menggunakan indi-indi. Karena saya lihat kebanyakan kawan-kawan hanya masukkan indi, semua sudah selesai, lalu masuk grup, belajar, tapi ujung-ujungnya banyak yang lost. Karena secara basic atau logika indikatornya saja kawan-kawan masih belum kuat. So, mudah-mudahan dengan 3 video awal saya, kawan-kawan yang belajar BBMA bisa mengetahui dulu deh bagaimana logikanya, bagaimana cara berpikirnya. Oke, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong subscribe dan like video ini, serta bagikan ke teman-teman yang sedang berjuang belajar menggunakan BBMA. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.